Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pelaut tangguh buat teman-teman pelaut ya, yang ada di Indonesia juga di Nusantara ya, di seluruh dunia ya. Salam sukses selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke teman-teman, kali ini saya bakal kasih informasi ya, informasi tentang rincian biaya proses ya untuk ABK Taiwan ya, yang non ataupun yang sudah berpengalaman. Oke, jadi saya bakal kasih informasi sedetail-detailnya. Oke, dari persyaratan, dokumen, dan rincian untuk pembiayaannya ya. Tonton sampai habis guys ya, biar gak gagal paham. Oke. Oke. Karena banyak banget yang request ya dari teman-teman ya, yang DM lewat IG, juga ada yang lewat Twitter, juga ada yang WA saya suruh bikin konten informasi dan rincian pembiayaan untuk ABK ke Taiwan ya, untuk yang resmi ya. Kali ini saya bakal kasih untuk yang resmi, informasi yang resmi ya. Jadi yang untuk yang kemarin-kemarin kan saya udah kasih informasinya yang LG sama yang resmi ya, resmi lokal Taiwan ya. Dan kali ini saya khususkan untuk teman-teman ya, untuk bestie-bestie semua, saya kasih informasi yang resmi, oke? Dan kayaknya informasinya informasi yang saya kasih ini kan menurut pengalaman saya ya. Jadi buat teman-teman yang beda, mengalaminya beda dan prosesnya berbeda, insya Allah juga nggak terlalu berbeda jauh, oke? Kita santai aja. Oke, untuk yang pertama ya, untuk yang pertama, teman-teman yang berminat dan punya pikiran untuk pergi ataupun yang sudah bekerja di Indonesia menjadi ABK 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun 4 tahun ke atas ya, dan dia pengen punya pengalaman baru, pengen punya tantangan baru ya, misalnya ke Taiwan, Korea, Jepang, ataupun ke Samoa, juga Fiji ya, juga banyak juga kan ya. Tapi kali ini saya bahas untuk yang khusus ke Taiwan, oke? Untuk yang pertama, dokumen, teman-teman harus siapkan KTP asli ya, KTP asli, juga ijazah asli. Ijazah terakhir ya, itu sebenarnya formalitas, tidak terlalu diutamakan, karena yang tidak punya ijazah pun juga bisa sebenarnya, SD ataupun SMP ataupun SMK juga bisa ya. Yang jelas KTP asli, ijazah asli, kakak asli ya, terus juga ada SKCK ya, SKCK. Terus biasanya itu di kantor ada foto-foto, itu pas foto juga ya, ada pas foto. Terus BST itu udah jelas ya, buku pelaut ya, itu juga harus online ya, itu yang harus online. Jadi KTP asli pertama, terus kakak asli, terus akte kelahiran ya, akte kelahiran, terus namanya ijazah asli itu kalau ada. Kalau ada sebagian PT yang mengharuskan itu, kadang-kadang juga itu tergantung jobnya ya, berbeda-beda ya. Tapi setahu saya itu tidak utamakan ya. Yang jelas skill ya, skill. Kalau udah punya skill, insya Allah prosesnya dimudahkan ya. Itu terus BST itu wajib ya, nggak di lokal, nggak di luar negeri, yang namanya BST itu wajib hukumnya, oke? Dan buku pelaut ya. Dan kita sekarang lanjut ke rincian pembiayaan. Oke, pasti teman-teman banyak yang nggak tahu, juga banyak yang berbeda-beda habisnya. Ada yang habis sekian lah, ada yang kita sebutkan nominalnya aja ya. Ini kan seumpama. Biasanya teman-teman ada yang lebih, ada yang menghabiskan total biaya sampai 10 juta, 15 juta, ada juga yang 6 juta, 5 juta ya.
Dan ini saya kasih informasinya, ini saya pribadi yang ngalamin pada waktu dulu saya pergi ke sana itu tidak berbeda jauh dengan sekarang ya. Dan ini rincian pembiayaan terbaru ya untuk berkas ya, untuk berkas dan yang lain-lain nanti saya detailkan kembali ya. Untuk berkas rinciannya BST itu BST kalau yang belum punya itu pastikan sekolah ya. Sekolah itu rincian pembiayaannya setahu saya ini saya kasih informasinya BST untuk sekolah itu kan ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu ya. Dan biasanya untuk biaya BST aja itu 2,5 juta, ada juga yang 2 juta. Tapi kita ambil yang 2,5 juta aja ya teman-teman ya. Itu sudah meliputi untuk pembiayaan ya, mes juga, makan kita, istirahat juga ya, itu sudah di cover, itu biaya 2,5 jutanya. Oke, itu untuk BST ya teman-teman ya. Terus kita lari ke paspor ya, untuk paspor pembiayaannya itu sebenarnya murah. Kalau untuk paspor saja ya, untuk paspor saja di imigrasi itu sebenarnya murah, tidak mencapai nominal 1 juta. Tapi biasanya kalau kita lewat PT ya, lewat PJTKI, karena semua kita itu tidak mengurus sendiri. Intinya pengurusan kita itu dipermudah ya, karena setiap PJTKI ataupun PT yang memberangkatkan kita itu sudah bekerja sama dengan pihak dan otoritas imigrasi ya itu. Jadi biasanya yang saya alami itu ada yang 1 juta untuk biaya pembiayaan paspor, juga ada yang 1,5 juta. Dan kali ini juga saya bakal ambil yang nominal 1,5 juta ya guys ya. Itu untuk paspor ya. Jadi untuk BST 2,5 juta dan untuk paspor 1,5 juta ya. Dan terus apalagi setelah itu ya, setelah itu ada MCU Pra ya, untuk yang lokal resmi Taiwan ya, untuk sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah diterbitkan oleh Ibu Menteri kita, Ibu Ida Fauzia yang saya hormati, mohon maaf saya sebutkan, itu untuk medical pra itu 500.000, itu untuk medical pra-nya saja ya. Jadi untuk yang resmi itu kita medical 2 kali teman-teman ya, beda sama yang LG ya. Jadi untuk yang medical pra aja itu 500.000 ya. Ini medical pra untuk pertama, jadi kita medical pra dulu ya. Setelah kita fit kita lanjut ke medical full ya, untuk bisa lanjut ke proses-proses yang selanjutnya. Oke. Dan untuk medical fullnya, setelah medical pra kita fit ya, kita nunggu hasil dan kita langsung medical full, itu nggak beda jauh Besti ya, cuma 700.000 itu untuk medical fullnya. Jadi medical pra-nya itu 500.000, medical full itu 700.000 ya. Jelas ya teman-teman ya. Dan untuk selanjut prosesnya itu ID ya. Oke. Nah, di sini banyak yang nanyain, teman-teman. Ada sebagian teman saya yang sekarang sedang melakukan proses ya, dia mengambil job resmi untuk ke Taiwan lokal ya. Itu ID dimintain 500.000, ada yang 700.000, ada yang 1 juta. Nah, ini sebenarnya sudah nggak sesuai dengan aturan ya, tapi ya itulah Indonesia ya. Kita berbicara fakta saja, kita buka-bukaan ya, kali ini. Sebenarnya kalau untuk ID itu di BNP2 TKI ya, itu cuma 200.000 untuk pembiayaan ya. Dan kadang-kadang pihak PT dia bilang kayak gini, ID kamu harus tahu gini loh, kamu harus hafal tanggal lahir loh, kamu harus hafal nama ibu kamu ya, istilahnya seperti itulah ya. Logikanya kita nggak dikasih tahu aja, kalau ditanya siapa nama kamu kita pasti tahu ya, itu satu. Terus kedua, siapa ibu kamu pasti kita akan tahu. Itu yang dipertanyakan katanya di tempat ID ya, di BNP2 TKI. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Saya ngalamin proses sendiri, jadinya saya bilang apa adanya. Yang ditanyakan itu sistem kita ya, melalui prosesnya seperti apa, dan nanti dikasih keterangan hukum di sana seperti apa ya. Itu nggak beda jauh
dengan pub ya, itu nggak beda jauh sebenarnya. Nah, setelah kita selesai ID, lanjut ke proses selanjutnya ya. Sebentar, saya minum dahulu. Untuk proses setelah ID, kita mengikuti uji kompetisi, guys ya. Uji kompetisi seperti apa sih ya? Saya bakal jabarkan semuanya. Jadi uji kompetisi itu kita ujian kerja sesuai job yang kita ambil nanti di sana ya. Tapi biasanya ada agensi dari Taiwan ya, ada agensi Taiwan yang datang ke Indonesia ya untuk ngasih tahu bagaimana kita harus uji kompetisinya, kita dites seperti apa ya. Sekarang saya kasih contoh untuk yang mengambil job resmi lokal Taiwan. Itu ambil job seumpamanya pancing ya, itu pancing banyak ya, ada pancing rawe ya, ada long line ya, intinya pancing. Untuk pancing kita ambil pancing long line. Biasanya yang kita kompetisinya di situ, kita disuruh merakit pancing ya, dari satu pancing seset ya. Jadi satu set pancing itu harus jadi ya. Dan biasanya satu kali ambil perlengkapannya itu harus satu kali ambil aja. Contohnya pancing kita ambil ya, silver lock kita ambil, letter U kita ambil. Tapi kadang-kadang nggak pakai letter U teman-teman ya, kadang cuma pakai selang yang kecil itu yang biru ya, kayak kapal-kapal frozen itu ya. Terus ada kili-kili ya, itu kita rakit. Terus di situ ada yoka ya, ada yokanya. Jadi satu set pancing itu disuruh dirakit ya, itu satu. Ada juga yang disuruh untuk nyambung tali. Menyambung tali itu ya, dari sirap menyirap, ada yang tali 4 dan tali 3, ada juga yang tali 5. Ada juga yang agensi minta untuk contoh dibikinkan cincin, ataupun kadang-kadang juga tidak. Itu sebenarnya tidak terlalu dipentingkan kalau kompetisi. Karena menurut saya, kesimpulan saya ya, ada sebagian calon PMI ya, calon pekerja migran Indonesia untuk job Taiwan yang untuk ABK, itu kadang-kadang dia cuma belajar di lokal dalam arti seperti ini, dia cuma pernah ke laut aja. Dia bilang nanti, kamu pengalaman berapa tahun gitu kan, ditanya sama penerjemahnya ya. Kadang-kadang dia jawabnya 3 tahun 4 tahun, padahal dia cuma 1 minggu, mungkin 1 kali aja ya. Itu sebenarnya untuk formalitas. Jadi kalau udah tahu kerjanya itu enak ya. Itu untuk uji kompetisinya ataupun uji kom ya. Itu biayanya itu 500.000 bro ya. Itu saya dulu itu 500.000 untuk uji kompetisinya. Itu kita nanti dapat sertifikat ya. Biasanya ini, mohon maaf saya ya sedikit menonjolkan ya. Jadi pas pada waktu saya uji kompetisi, pala saya nggak dites apa-apa bro. Cuman saya ditanyain aja itu sama yang bikin sertifikat kompetisinya. Saya ditanya, kamu berapa tahun pengalaman di Indonesia di lokalnya? Saya bilang lebih dari 5 tahun, hampir 10 tahun saya bilang. Kamu ikut PT mana? Saya ditanya seperti itu, saya bilang PT ini, saya nggak bisa sebutkan ya. Tapi yang saya ikutin salah satu perusahaan yang besar ataupun dalam naungan perusahaan yang terbesar di Indonesia untuk segi perikanan ya. Itu saya ikut di Denpasar ya, di Pelabuhan Benoa. Itu salah satu perusahaan yang sangat besar yang saya ikutin. Jadi dia malah nggak ngetes saya gitu loh. Dia cuma denger saya aja ikut PT mana berapa tahun dan lain sebagainya. Cara jalan saya, cara megang saya, alat-alatnya, dia udah tahu kalau saya itu bisa kerja. Itu penilaian saya ya. Jadi saya nggak dites apa-apa, langsung lulus guys ya. Jadi di sini saya bisa nilai loh. Ada yang nggak bisa nyirap, ada yang nggak bisa nyambung tali, ada yang nggak bisa ngiteng jaring, itu banyak sekali. Jadi buat teman-teman itu jangan panik ya. Yang penting kita ikutin selalu prosedur dan aturan undang-undang tentang ketenaga kerjaan untuk kita bekerja di luar negeri melalui sistem dan aturan pemerintah ya. Jadi kita cari aman, karena apa? Kita tidak tahu ya kendala kita tidak tahu sakit kita tidak tahu nggak sehat kita nggak tahu nasib kita di sana seperti apa ya. Tapi ya yang penting kita selalu positif ya, optimis tentang kenyataan dan cita-cita kita. Oke,
Lanjut lagi guys. Seterusnya kita pasti bakal dimintain SKCK Polda ya. Kalau kita ngurus sendiri. Contohnya ya, saya kan asli dari Jawa teman-teman ya. Ini baru kali ini di video kali ini saya bisa mau ngomong apa namanya. Saya orang mana-mananya ya. Saya orang Jawa. Saya dari Cilacap ya. Kalau saya bikin SKCK Polda itu saya harus ke Semarang guys ya. Karena ibu kota provinsi saya itu di Semarang ya. Jadi itu menempuh jarak waktu tempuh itu bisa 5 jam, 6 jam, 7 jam. Itu kita nggak bisa pastikan ya. Yang namanya di jalanan ya. Dan kita main aman aja ya. Kita kasih berkasnya aja ke perusahaan. Apa sih yang perlu siapkan gitu kan ya. Jadi saya terima beres aja. Untuk SKCK Polda New saya habis sekitar 300.000 ya. Beda dengan SKCK yang dari Kapolsek ataupun dilegalisir ke Kapolres ya, itu tidak seberapa, cuma 30.000 ya. Tapi kalau untuk SKCK Polda memang juga nggak banyak, cuman kan kita terima beres lah ya, itu main saya ya, terima beres lah, namanya saya jauh, banyak ini, jadi saya suruh orang lah, suruh jasa lah ya. Jadi saya tahu beres itu menghabiskan dana 300.000. Jadi saya klausialnya saya hitung semuanya ya. Saya hitung dari pertama kali pembiayaan BST, paspor, MCU Pra, ada MCU Full ID, uji kompetisi ya. Dan juga SKCK Polda itu semuanya sebentar. Sekitar 6 juta lebih lah, nggak nyampe 7 juta. Itu untuk pembiayaan berkasnya ya. Untuk pembiayaan berkasnya itu sekitar 6 juta lebih ataupun 7 juta. Kita sediakan uang 7 juta itu sudah clear, sudah aman seaman-amannya ya. Itu kalau dirinci nggak nyampe sih sebenarnya 7 juta, sekitar 6 juta 200, 6 juta 500-an lah, 7 juta lah kita ambil kesimpulan enaknya ya. Itu baru dokumennya aja ya. Jadi setelah kita siapkan semuanya ya, buat teman-teman ya yang baru mau daftar ini wajib ini nonton ini, wajib banget asli. Jadi saya kasih ini sejelas-jelasnya ya. Jadi semua ada kejanggalan di salah satu PT yang teman-teman mau masuk ya, itu nanti bisa buat bahan pertimbangan apa omongan saya ini benar apa enggak. Tapi insya Allah saya berbicara fakta dan apa adanya ya. Mati lagi guys rokoknya, aduh. Jadi untuk KTP asli itu wajib ya, KTP asli, kakak asli, akte kelahiran, ijazah terakhir itu kalau punya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Saya ijazahnya hanyut kena banjir ya, hilang. Terus SKCK, pas foto, juga BST, buku pelaut, itu syarat-syaratnya. Dan ada tambahan lagi, seumpama belum punya buku pelaut nanti juga kena lagi, kita ikut kompetisi lagi, kita ikut sekolah lagi. Dulu saya di STIP ya, STIP Jakarta Timur ya, di di daerah Cilincing kalau nggak salah ya, dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Itu saya dulu sekolah di situ, di STIP di Jakarta ya, di Jakarta Timur. Itu BST dan bukunya saya ambil di situ ya. Dan setelah kita siapkan semuanya persyaratannya, terus kita siapkan biaya untuk mengurus dokumennya sekitar 6.500.000-an ya, ataupun kita kesimpulan enaknya 7 juta ya. Terus ada yang nanya nih kemarin ya, ada nggak biaya lainnya lagi mas? Oh banyak, biaya makan, biaya rokok ya, itu kan biaya walaupun nggak masuk nggak masuk ke rekap pembiayaan berkas kita, itu masuk untuk kita punya. Jadi itu saya kasih tahu untuk pemberkasannya aja, itu sekitar kita ambil kesimpulan enak 7 juta. Dan kita lari ke cas, kita kena cas berapa kira-kira ya. Nah untuk di cas saya nggak berani bicara banyak, tapi saya mau kasih bocoran untuk di salah satu perusahaan yang saya ikutin ya. Itu dulu saya kena casnya itu sekitar 3 juta. Itu cas proses perusahaan ya.
kita kena casnya itu 3 juta. Tapi kalau untuk cas saya nggak berbicara banyak, nggak berani itu terang, karena setiap perusahaan dia punya aturan, dia punya apa namanya sistem sendiri-sendiri. Yang jelas kalau untuk cas itu pasti saya berani yakin itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau untuk cas jangan buat pedoman ya, cuma buat gambaran aja. Dulu saya kena 3 juta, ada teman saya yang cuma kena 2 juta, ada juga teman saya yang kena cuma 2.500.000 ya. Untuk cas itu berbeda-beda. Jadi beda perusahaan pasti beda. Saya berani yakin itu pasti beda. Ya. Dan terus berapa lama sih kira-kira ya? Apa namanya? Berapa lama mengurus semua surat-suratnya? Kalau untuk mengurus surat-suratnya itu mudah guys, cepet lah, nggak memakan waktu sampai 2 bulan 3 bulan, enggak lah, paling lama itu 2 bulan ya, itu biasanya selesai. Itu kalau prosesnya itu lancar dan tidak ada kendala. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau daftar ya, sinkronkan dulu data-datanya dari KTP, KK, akte kelahiran, ijazah, BST, buku plot, itu harus sinkron ya, harus sama. Jadi biar nggak berbelit-belit dalam pemberkasan nanti. Nah, karena apa? Itu bisa menghambat ya, bisa menghambat. Seandainya ada guys, ada aja biasanya kita yang nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu karena kita nggak teliti. Kita nggak teliti karena kita nggak kontrol ya guys. Kita gerusa-gerusu kalau orang Jawa bilang. Jadi kita itu harus slow, kita harus santai, yang jelas pasti ya, karena kita bekerja jauh, kita punya impian dan mimpi yang sangat tinggi ya. Itu semua naluri manusia itu punya mimpi yang setinggi-tingginya. Karena tanpa mimpi kita tidak bakal bisa untuk berkembang dan kita bakal tidak bisa maju ya. Kalau ada data yang tidak sama itu nanti problem lagi, kita harus rubah lagi, kita harus benerin lagi ya. Jadi saran saya buat teman-teman teman-teman pelaut ya, teman-teman saya semua, saya acungkan salam satu jangkar ya, dari Sabang sampai Merauke, dari para pekerja keras, para pengejar mimpi ya di seluruh dunia ya. Saran saya selalu berhati-hati dan utamakan kesehatan ya. Semoga selalu dipermudah oleh Allah dalam mencari rezeki dan bekerja. Oke, salam sukses selalu. Terima kasih buat teman-teman ya, dan selalu semangat. Oke, kali ini saya sekian dulu ya, saya akan informasi ini. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang belum tahu ataupun belum pernah pergi ke luar negeri. Mudah-mudahan video saya ini bisa membantu banyak orang ya. Terima kasih saya ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.